kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan. sempat semacam akan tergiring. Forum akan memberikan dukungan, nah gitu kan, kepada Prabowo kalau begini dengan syarat begitu. Nah tapi Bang Rizal Fadila mengatakan jangan. Kalau ada kalimat dukungan nanti dipelintir judulnya Purnawirawan Civil Society mendukung Prabowo. Syaratnya begini jadi hilang. Nah, Bang Rizal Fadila punya istilah lebih tepat yaitu mendesak. Monggo silakan Bang Rizal. Ya, saya kira Amin. kita harus mendesak Prabowo. Terus. Karena pilihan Terus. yang to be or not Terus to lagi. be. Ya. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan. Gitu. Sampai ke pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif pembunuhan itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat, gitu kan? Kill or to be killed, gitu kan? Membunuh atau dibunuh. Dan itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal, persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik, gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap, gitu kan, bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi rakyat nantinya ada tiga pihak di sini, Prabowo, gitu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat, gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Gitu. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini adalah merepresentasi aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini, di hampir seluruh kota. Adili Jokowi, gitu kan, makzulkan Gibran. Walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal. Bisa dihukum juga Gibran. Tapi mulailah dari makzulkan. Maka temanya adili makzulkan Gibran. Dan serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Rakyat berdaulat. Karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak menginjak atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan, dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nanti. Itu bagian dari desakan kita ya? Iya, desakan. Yang jahat itu bukan hanya etnis Tionghoa, yang jahat ya jahat aja. Yang sekarang berbahaya, etnis Cina yang jahat.
bukan jamban yang jahat. Oke. Oke. Sebetulnya kalau cerita pemazulan, kita sebelum bicara pemazulan Gibran itu jauh sebelumnya kita bicara pemazulan Joko Widodo, dan tokoh yang termasuk paling kencang bicara adalah Marwan Batubara ya, dari petisi 100. Tapi walaupun itu agak kadaluarsa, tapi menjadi tetap relevan karena Joko Widodo tetap harus diurus dengan sangat baik ya.